Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Lowi Zuzifana Karasyab dan aku dari kelas 8. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menyampaikan cerita dari sirah Nabi yaitu hijrah ke Madinah. Baik, itu pertama aku akan menjelaskan tentang faktor penyebab hijrah. Yang pertama adalah karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah. Yang ketiga, para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Mekah menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta, sehingga mereka tidak mempercayainya. Lalu yang terakhir, kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Selanjutnya, alasan mengapa memilih ke Madinah. Jadi, pilihan Rasulullah SAW menetapkan Madinah sebagai negeri hijrah kaum muslimin merupakan pilihan yang berdasarkan wahyu ilahi. Sebagaimana hal ini tertera dalam hadis Rasulullah SAW. Aku pernah mimpi berhijrah dari Mekah menuju suatu tempat yang ada pohon kurmanya. Lalu, aku mengira daerah itu ialah Yamamah atau Hajar, namun ternyata daerah itu adalah Yasrib atau Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari atau Al-Fat dan Imam Muslim. Lalu, keberangkatan Rasulullah ke Madinah. Kaum Quraisy sangat khawatir dengan hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, karena persatuan mereka bersama Rasulullah SAW akan menjadi ancaman besar bagi kekuasaan Quraisy, budaya paganisme, serta jalur perdagangan mereka. Kekhawatiran ini semakin besar setelah kabilah Aus dan Khazraj menerima kaum muhajirin. Untuk mengatasi hal ini, para pemuka Quraisy berkumpul di Narun Natwah pada 26 Safar tahun ke-14 kenabian atau 12 September 622 Masehi. Mereka mendiskusikan cara menghadapi Rasulullah SAW. Tanpa mereka sadari, ada iblis yang menyamar sebagai seorang lelaki dari Najd ikut bersama mereka. Ada 3 usulan, yaitu menahan Rasulullah, mengasihkan Rasulullah, atau membunuh Rasulullah. 2 usulan pertama ditolak oleh iblis yang menyamar itu. Sedangkan satunya lagi, yaitu usulan dari Abu Jahal, adalah membunuh Rasulullah SAW secara bersama oleh pemuda dari berbagai kabilah. Dan usulan ini disepakati oleh iblis itu. Lalu selanjutnya adalah tentang sembunyi di Gua Sur. Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersiap hijrah. Abu Bakar menawarkan untanya secara gratis, namun Rasulullah SAW berkata akan membelinya. Aisyah dan Asma, anak dari Abu Bakar, menyiapkan bekal. Asma bahkan merobek ikat pinggangnya untuk mengikat kantong bekal, sehingga dijuluki Zat Nifaqain, yaitu wanita dengan 2 ikat pinggang. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam. Abdullah bin Abu Bakar setiap hari membawa berita dari Quraisy, lalu malamnya ke gua. Amir bin Fuhairah mengembala kambing dan membawa susu segar setiap hari. Setelah itu, Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan terpercaya, lalu berangkat lewat jalur pantai yang jarang dilalui orang. Ketika kaum Quraisy menyadari bahwa Rasulullah SAW telah kabur, mereka mencari beliau di seluruh pelosok Makkah dan bahkan mengumumkan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat menangkap Nabi SAW hidup atau mati. Pada saat itu, ada para pencari jejak Nabi SAW yang sebenarnya sudah sampai di depan pintu gua. Tapi Allah berkehendak lain. Saat itu Abu Bakar berkata, sekiranya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita Rasulullah. Namun Rasulullah SAW menjawab, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan perlindungan Allah, mereka selamat dan akhirnya keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan hijrah menuju Madinah. Baik, mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih telah mendengarkan video ini.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.